Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anakku kelas 2B. Hari ini kembali lagi kita di pembelajaran kita tema 2, sub 3, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 dan 6 kita akan belajar tentang percakapan, tentang aturan di sekolah dan aturan bermain bola. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kehadapan-Mu ya Tuhan di saat pagi hari ini atas kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Berkatilah pembelajaran kami hari ini, berkati anak didik kami yang belajar dari rumah, dan berkati juga orang tua yang mendampingi, beri kesabaran dan kekuatan, dan juga orang tua yang bekerja, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita yaitu tema 2 sub 3, pembelajaran 5 dan 6, kita akan baca di buku bosnya halaman 150 tentang percakapan. Ya, perhatikan. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita. Dayu, menurut tata tertib di sekolah, kita semua murid membuang sampah. Murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus baris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita harus berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyiram tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itulah anak-anak salah satu tata tertib yang terdapat di dalam sekolah. Oke, kita lanjut tentang tata tertib, yaitu tentang bermain bola. Kita lanjutkan anak-anak, bukunya halaman 160 sampai 161. Mari kita baca ya. Beni gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hanya waktu berakhir, skornya masih imbang, dapat dilakukan undian perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, itu adalah tentang permainan sepak bola, aturan-aturan yang ada di dalam permainan sepak bola. Anak-anak yang memimpin pertandingan itu disebut tadi wasit. Kita lanjutkan berikutnya. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola?
setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah, ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapat sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapat peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapat hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, itu tadi tentang tata tertib bermain bola dan tata tertib di sekolah. Akibat-akibat kalau kita melanggar tata tertib, ya ada sanksi. Demikian juga pada saat bermain bola, kalau tidak tertib, ya pasti permainan itu akan mendapatkan sanksi. Nah, demikianlah penjelasan singkat Mister hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungannya, like, comment, subscribe, dan bagikan channel ini. Dadah.